Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayo kurang semangat. Selamat malam. Itu baru masa Natal malam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini akan direnungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Tongan kakak tomak keluarga. Saya hanya menduga-duga karena saya belum merasakan. Yang sudah berkeluarga dan pernah berkeluarga, betulkah dalam menjalani kehidupan berkeluarga kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup? Betul. Sedangkan belum berkeluarga saja menemukan persoalan hidup. Apalagi kalau sudah berkeluarga, yang diatur bukan hanya diri sendiri, tetapi yang diatur sudah lebih dari satu orang. Nah, dalam kehidupan berkeluarga akan ada banyak persoalan, akan ada banyak tantangan hidup yang kita lalui. Bahkan katanya anak muda, ada-ada saja persoalan dan tantangan hidup. Bukan ada, tapi ada-ada saja. Dan waktunya kita tidak tahu semua. Lain umur akan persoalan nanti atau besok, sehingga kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan itu. Tapi ada sebuah jaminan iman yang kita percayai, bahwa di balik persoalan, bahwa di balik tantangan hidup yang kita alami, Allah tetap memberkati kita dan menjawab doa-doa kita. Sekalipun rasanya doa kita lama baru terwujud, sekalipun terasa lama baru dijawab oleh Tuhan, toh pada akhirnya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan keberadaan hidup kita pada saat ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa kita sebelumnya. Nah, sama halnya yang dialami oleh Sakaria dalam bacaan kita, bukan Bapak Sakaria ya. Sakaria dalam bacaan kita, keluarga Sakaria dan Elizabeth ini mengalami persoalan dan tantangan hidup. Anak sekolah minggu, ada yang tahu kenapa Sakaria dan Elizabeth ini bersedih? Kalau ada, Kak Nopi kasih hadiah nanti. Ada yang tahu kenapa Elizabeth dan Sakaria ini bersedih? Anak remaja. Ada yang tahu? Hayo, ada yang tahu? Ya. Apa yang membuat Elizabeth dan Sakaria bersedih? Iya, karena Elizabeth dan Sakaria sudah lanjut umurnya, tapi belum dikaruniai seorang anak. Mereka terus berdoa, mereka setia melayani Tuhan, tapi ternyata dalam doa mereka, dalam kesetiaan mereka melayani Tuhan, mereka tidak mendapat keturunan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bahwa dalam persoalan keluarga mereka, kemudian Allah berkarya menghadirkan kegembiraan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari kisah keluarga Sakaria dan Elizabeth, kita mendapat pelajaran iman yang sangat banyak. Yang pertama, bahwa setiap keluarga pasti memiliki persoalan. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan komunikasi yang kurang baik, persoalan relasi baik antara saudara, baik antara menantu dan mertua, baik antara anak dan orang tua. Tetapi yang kita imani, bahwa seberat dan serumit apapun persoalan hidup yang dialami dalam keluarga, jangan putus asa, jangan putus pengharapan, tetapi doakanlah, karena kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, bahwa keluarga hendaknya hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Kita lihat Elizabeth dan Sakaria, mereka memiliki banyak persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Tetapi ternyata dalam
pergumulan itu, dalam persoalan itu tidak membunuh kesetiaan mereka. Bahkan dalam persoalan, dalam pergumulan itu kita bisa menyaksikan bahwa Elisabet, bahwa Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Mungkin kalau kita manusia-manusia biasa, inang ladikuamu, tidak mau, maka karena ternyata setelah sekian lama saya begitu setia, setelah sekian lama saya berdoa, Allah tidak menjawab. Tapi ternyata dari persoalan itu, kemudian Zakaria dan Elisabet lebih setia lagi, lebih rajin lagi berdoa, bahwasanya mereka mengimani bahwa doa mereka akan dijawab di waktu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Begitu mengagumkan kisah Zakaria dan Elisabet ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ternyata sampai usia tua mereka tetap setia melayani Tuhan. Saya kemudian juga kagum oleh persekutuan PPR di jemaat ini. Ini adalah jemaat kedua yang saya dapat setelah pelayanan PPR ini aktif semua. Biar orang tua kalau ada pelayanan, ada persembahan pujian tetap aktif. Dan itu mari kita kembangkan dalam persekutuan kita, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan yang keempat, bahwa Tuhan hadir dalam keluarga untuk menyelamatkan dan memulihkan. Perlu kita tahu sesuai dengan bacaan kita bahwa kemandulan dalam tradisi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Sehingga pada saat itu Elisabet sering mendapat cemooh karena dia tidak mendapatkan keturunan. Tapi ternyata di balik cemooh itu Allah hadir dan memulihkan keadaan Elisabet dan Zakaria. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, terkhusus untuk kaum perempuan dan persekutuan anak remaja, Natal yang kita rayakan hari ini hendaknya dimaknai menjadi sebuah komitmen untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Tapi lalu bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu man dari nama Pikaris do gereja ini nak setia. Bapak-bapak juga harus, meskipun bapak-bapak yang hadir hanya sedikit. Karena itu, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari membangun komitmen dalam keluarga untuk hidup dalam kebenaran dan tetap setia melayani Tuhan.